sudah bergabung di Zoom. Ada pendiri lembaga Cyrus Network, Hasan Nasbi. Selamat malam Bang Hasan. Halo Bang Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hasan. Nah ini menarik Bang Hasan, dari tadi kita bicara mengenai ceruk suara Islam, ceruk partai Islam, mengingat apa yang baru dikatakan Pak Zul kemarin, bahwa PAN harus bergeser ke Islam tengah. Oh berarti ada yang ada tengah dong. Nah, ada nggak, masih ada nggak kemudian ceruk suara yang ada di kanan, dan bagaimana masa depannya dan analisa Anda tentang partai Islam dan ceruk suara Islam dari pemilu ke pemilu dan prediksinya di pemilu ke depan? Ini dari tadi pembicara kita ke tengah semua nih Bang Hasan. Iya, Jadi bahkan Bang Ade aja agak ke tengah nih. Adi dari kiri. Ade dari Ari, teman-teman Ari yang kiri. Jadi Ade yang tengah. Silakan Bang Hasan. Tadi ada yang ngeheng ya, saya nggak terlalu kedengaran, bisa diulang lagi? Ya. Ya Bang Hasan, jadi dari tadi nih Bang Ade, Bang Mardhani nih gara-gara pidatonya Pak Zul Islam tengah kemarin kan, ini turnnya dua-duanya agak ke tengah nih. Bahkan Bang Ade aja agak ke tengah nih hari ini Bang Hasan. Jadi jadi ya itu. Jadi gimana sih Bang Hasan melihat bagaimana ceruk Islam ini bisa menetap dan berpindah, apakah masih relevan kita berbicara mengenai ceruk politik Islam gitu. Bahkan ya Bang Mardhani menyebutnya rahmatan lil alamin, PAN menyebutnya Islam tengah, Bang Ade tadi beda lagi ya wasatiyah gitu kan, banyak kan istilah-istilahnya gitu. Gimana? Bang Ade Kalau semuanya ke hadir. tengah, kalau semuanya ke tengah, saya lagi pengen ke kanan ini. Seru deh. Gimana coba kasih dulu analisa. Bang Mardhani tepuk tangan tuh, artinya Anda diterima di PKS. Gini, soal pendirian setuju atau tidak itu urusan lain ya. Yang kalau kita bicara data-data, bahwa peluang partai Islam atau partai berbasis Islam itu juga tidak kecil. Jadi kalau kita rata-ratakan dalam 5 pemilu terakhir, itu rata-rata pemilih partai Islam dan partai berbasis Islam itu sekitar 33%. Ya, tertingginya pernah 38% ketika tahun 2004, terendahnya pernah 28% ketika pemilu tahun 2009. Tahun 1999 itu ada 14 partai Islam. Ya. Halo Bang. Dari beberapa Ya Bang, ulang lagi Bang, agak nge-lag tadi Bang, sorry Bang. Masa sih yang lain setinggi gitu? Halo. Iya Bang, silakan diulang lagi Bang. Iya, agak nge-lag Bang. Agak putus-putus ya? Iya. Suara Anda terlalu ke tengah Bang. Boleh agak ke kanan sedikit ya. Silakan Bang. Mungkin karena terlalu ke kanan ini. Gimana Bang Hasan? Lagi Bang. Sebentar. Oke, atau kita sambil ini ya, sambil memperbaiki koneksi dengan Bang Hasan, saya minta produser untuk menampilkan lagi ada beberapa artikel detik yang mungkin bisa menjadi pemantik diskusi. Bang, kita sambil tunggu dulu Bang Hasan, tunggu sebentar. Kita sambil perbaiki komunikasi ya Bang Hasan supaya suara Bang Hasan tidak terlalu ke tengah dan mudah-mudahan agak ke kanan sedikit atau kiri sedikit. Kita mau tampilkan satu artikel yang paradigmatik sebenarnya ini. Apakah memang suara partai-partai Islam ini selama ini punya manfaat dan guna yang tinggi bagi umat Islam? Bolehkah Abang Idam dikeluarkan artikelnya ya? Karena ya ini supaya ini tidak mengungkapkan dan ini, ada yang bertanggung jawab di sini atas artikel ini. Selain Alexander Sudrajat, Mas Ajat, ada pertanyaan lagi ya untuk kedua narasumber ini terkait dengan terkait dengan partai Islam, curug suara Islam dan juga masa depannya terkait dengan kemanfaatannya juga sebenarnya. Hasan putus sama sekali. Putus dulu, kita perbaiki komunikasi dulu. Saya tadi menangkap pernyataan Pak Ade bahwa samar-samar kan di luar masih curiga nih, terutama ke PKS ya, bahwa cita-cita jangka panjang PKS itu adalah menjadikan Indonesia negara Islam dalam bentuk lain lah dengan upaya yang lain. Cuman saya pengen tahu Pak Ade, dari amatan Pak Ade maupun Pak Mardhani ya, sebetulnya di daerah-daerah
perda-perda syariah yang tadi sempat disinggung sama Ari, itu berapa banyak yang diusung oleh PKS, yang diperjuangkan oleh PKS? Itu Atau jangan-jangan pertanyaan malah menarik partai itu. nasionalis Banyak ya? gol. Betul. Iya. Iya. Iya, jadi itu yang menarik ya. Sekarang bahkan sebetulnya apa yang disebut sebagai aspirasi Islam itu yang menampung dan memperjuangkannya dan mewujudkannya, mengobjektifikasikannya di dalam peraturan-peraturan itu bukan beliau. Itu partai-partai yang kita sebut sebagai partai nasionalis. Oh. Jadi itu yang saya katakan tadi, sebenarnya ide keislaman itu kalaupun tidak diwakili oleh partai Islam, itu juga muncul dalam pengaruhnya di partai-partai seperti terutama Golkar. Dan Golkar melakukannya saya rasa bukan karena ideologi pertama-tama, tapi lebih karena merespons Ya. konstituen. Ya. Kira-kira begitu bukan? Ada juga pandangan saya gini, satu keharusan partai itu melakukan ideologisasi. Nah karena itu kaderisasi dan pendidikan politik menjadi mestinya sesuatu yang jalan niscaya. Tapi dalam banyak hal Nggak jalan. beberapa partai itu cuma jadi kendaraan. Jadi yang masuk ya kayak anak kos bisa. Saya pernah ke satu kabupaten di Sumatera Selatan, bupatinya dari teman-teman PDIP, tapi programnya membuat rumah Quran. Wah, saya bilang itu program PKS, saya bilang itu bagus banget. Dan saya coba dalami. Jadi relevan dong artikel ini Bang Ade ya. Mana tadi? Figur mana tadi tuh? Bung Idam. Sebelum ini artikelnya tentang figur Islam. Dilanjutin Terusin dulu dulu Bang ya. Mardhani. Terusin dikit. Maksud saya boleh, tetapi saya ingin ketika membuat rumah Quran itu berbasis kepada ideologi bahwa Quran itu bisa menjadi salah satu obat utama bagi memajukan bangsa. Ya. Sehingga apapun yang kita sampaikan itu ada basisnya, sehingga ada kontestasi karya dan gagasan. Kalau itu yang terjadi, masyarakat akan cerdas. Ketika masyarakat cerdas, maka kita naik kelas demokrasinya. Kalau naik kelas demokrasinya, nggak ada middle income trap, nggak kita punya 4 penyakit nih, Bud. Ya. High cost politik, oligarki politik, kemudian interlocking politik, sama involutif politik. Akhirnya politik cuma buat elit. Karena apa? Masyarakat manusia dibodohin. Nah, tugas kita mendidik. Saya punya program, terserah mau dibilang apa, dengan Rocky Gerung, Indonesia Leaders Talk tiap pekan kita itu loh. Tiap pekan dengan Rocky keren nih. Iya. Loh. Berarti Kita tadi agak diskursusnya relevan dong ya menarik. artikel detik tadi, figur Islam yes, partai Islam maybe no. Maybe no ya, Karena karena nggak- itu kan kembali ke masanya Cak Nur ya. Ya enggak? Ya yang dikatakan bahwa memang Anda seharusnya memilih partai atau siapapun itu bukan karena dia beragama Islam atau tidak. Tapi gagasan-gagasannya kalau pakai istilah Bung Mardhani Islami atau tidak kan? Artinya membawa semangat keadilan, persaudaraan dan seterusnya. Nah, tapi menurut saya memang penting tuh. Kalaulah ada, ini jangan dikatakan saya sedang berusaha mendekat ke PKS. Iya. Kalau iya Kalau juga nggak apa-apa, Bang nggak Ade. apa-apa ya. Kalaulah ada yang perlu dikagumi dari PKS adalah kaderisasinya benar. Kerja itunya benar tuh, kerja organisasinya. Oke. Karena dia belajar yang tadi saya katakan dari partai lain di luar sana yang udah punya sebetulnya kayak SOP-nya bikin partai yang benar. Ya, jadi ada pelatihannya, ada. Saya setuju. Kaderisasi di banyak partai lain. Ya misalnya saja bahkan begini deh. Ketika orang partai-partai tertentu tuh ketika mau maju ke pemilu nanti nih 2024 itu kan main bajak-bajakan kan? Ya, narik si ini, ditawari ini begitu. Bayangin di mana ideologinya. Nah dalam artian itu memang benar ya. Jadi kalau PKS tuh barangkali, tapi kok Rocky Gerung itu loh. Rocky itu punya kapasitas. Iya. Memang ada ngobrol lah sana lagi. Tapi dalam pandangan saya dia punya etis dan logis yang kuat. Yang itu buat kami, buat teman-teman PKS sehingga punya pandangan yang di luar sana adalah bagus. Kapan waktu kalau mau ikutan? Woi. Tapi jadi rame sih kalau Bang Ade masuk ke Jangan blog dong, saya. jangan, Gitu. jangan. Saya berapa kali diundang sama Cokro kan gitu loh. Iya. Kita datang gitu. Datang. Sayang Bang Hasan kita mengalami kendala komunikasi dengan Bang Hasan. Ini menarik, Bud. Gimana Kang? Kalau jawaban penjelasan Kang Ade sama Pak Ali, jadi saya kembali ke tesis, ya buat apa lagi partai Islam? Kalau partai nasionalis bisa memperjuangkan apa yang diinginkan oleh komunitas Persoalannya Islamnya. Kang, persoalannya persis yang dikatakan oleh Bung Mardhani tadi. Jadi si partai-partai nasionalis ini
ketika dia menjalankan ide-ide tersebut sebetulnya lebih dalam konteks bagaimana menarik konstituen sebanyak-banyaknya. Insentif elektoral. Jadi insentif yang diperoleh dari misalnya menerapkan perda syariah ya adalah orang merasa bahwa oh pemimpin saya ini Islam. Ya. Orang ini barangkali korup, barangkali dia main perempuan kemudian, tapi kemudian paling tidak dia menunjukkan bahwa well saya udah memfasilitasi yang kalian inginkan kan, saya melakukan ini ya. Saya menutup taruhlah misalnya kemarin di Sintang gitu ya, Ahmadiyah ditutup gitu ya. Belum tentu dia betul-betul anti Ahmadiyah, tapi dia ya namanya juga masyarakatnya menuntut ditutup, ya gue tutup lah ya. Nah itu kan bahaya Kang. Betul. Jadi sebetulnya yang terbaik memang ideologi itu diterapkan oleh orang-orang yang memang betul-betul percaya pada ide. Jadi nyambung ya antara ideologi dengan strategi politik. Dan kenapa yang nasionalis monggo. Ideologi nasionalisnya ditawarkan, kami yang Islamis ada tesa, antitesa ketemu sintesa jadi tesa baru, terus akan ada dinamisasi dalam gagasan, dalam inovasi. Kalau sehingga, itu yang terjadi bagus. Nah itu yang harus Tapi kita gimana yang wujudkan. terjadi gimana Bang Ade? Yang terjadi kan nggak begitu. Ya, gimana? Kita jujur-jujur aja nih. Kami datang ke PDIP, apresiasi loh, cuma 17 DPP PDIP, Bu Mega, Mas Hasto, dan Yang apa? totalnya cuma 17 orang DPP-nya. Dan mereka banyak buku dihasilkan, Mas Ahmad Basara, bagus sekali. Saya bilang, kalau nasionalisnya menjadi sangat ideologis, Islamis ideologis, habis itu kita kontestasi dalam bentuk objektifikasi program, gagasan, maka ada rasionalitas. Dan itu yang diperlukan oleh politik kita untuk mendobrak politik yang sekarang jumut karena lagi-lagi tadi insentif elektoral. Jadi semakin ke tengah ini lagi-lagi semakin popularitas jumut lah berarti dan ya. elektabilitas. Tapi Padahal politiknya- ada nilai dan Berarti politik integritas. PAN ini semakin ke tengah. Enggak, politiknya PKS adalah politik yang rasional gitu lah, kira-kira Bang Ade gimana menurut Bang Anda Ade? nih Ya ini mudah-mudahan kan gini ya. Kita Tadi harus seru nih. kita main jujur-jujuran aja Iya, ya. Jujur Li ya. Jujur Li. Dalam prakteknya memang ada banyak juga teman-teman PKS yang taruhlah Anda misalnya contohnya orang yang sangat percaya pada demokrasi, keterbukaan dan seterusnya ya. Tapi pada saat yang sama ada orang-orang yang memang pada saat yang sama nih, ya contohnya paling gampang kita bicara tentang tadilah undang-undang apa namanya PPKS ya. Yang kemudian sebetulnya pada prinsipnya kita akan mengatakan Anda tuh tidak cukup menerima ya keberagaman pandangan. Sehingga Anda harus menyatakan bahwa hitam atau putih, ini atau tidak sama sekali. Ya, dan itu Anda sampaikan, bukan Anda, teman-teman itu sampaikan kepada umat. Dan itu yang menjadi berbahaya. Ketika umat kemudian diajari, diindoktrinasi dengan mengatakan bahwa ini ada bahaya nih, ini negara ini sedang bergerak ke arah menjauhkan umat dari agamanya. Hal-hal semacam itu yang menurut Nggak saya juga Bang Ade. Maksudnya memang nggak Anda lihat juga. prakteknya masih ada seperti itu. Banyak membuat sekali. kita kami lihat kok, kayak misal turunannya tuh kalau peraturan Menteri nomor 30 kan, nggak boleh ketemu after office hour. Kalau ketemu 2 pintu harus dibuka. Buat saya ini Islami sekali itu loh. Islami. Nah, tapi ada beberapa catatan. Ya, kami ingin catatannya itu yang mengarah quote and unquote kepada seks bebas itu diperjelas. Dikasih batasan sehingga jangan sampai tadi dari kejahatan ataupun kejahatan seksual menjadi kebebasan seksual. Kita ingin betul-betul tetapi yang di kemudian tengah. sorry apakah ini karena media masanya terlalu selektif, tapi saya yakin enggak. Memang karena Diskusi terbuka aja, para bagus. pemuka politiknya ini kan nggak cuma tentang si undang-undang, tapi juga peraturan yang 3 SKB 3 menterinya siapa sih? Yakut. Bukan, Yakut ya, Yakut Nadiem dan Mendagri. kan sama suaranya ya. Jadi ada sebuah konsistensi. Tentang pemakaian hijab kalau tidak salah ya. Hijab, iya salah satu hijab, tapi juga kekerasan seksual. Oh, kekerasan seksual. Yang peraturan ya. Permendikbud ya. Permendikbud. Iya. Itu Permendikbud ya, bukan peraturan Bukan. 3 menteri ya. Permendikbud 31, ya. Jadi ada 30. sebuah 30 konsistensi yang kayaknya dengan sengaja dibuat, ditampilkan oleh maaf ya teman-teman PKS untuk menunjukkan dari semua partai yang paling membela Islam kami ya. Yang lain itu nggak gini-gini amat. Gitu. Kami jauh lebih firm dalam membela kepentingan umat. Nah, menurut saya ini tidak terlalu sehat jadinya, ya. Kalau betul seperti yang Anda katakan. Atau barangkali ini gini, Bung Mardhani ini memang
underrepresentatif. Jadi Anda tuh kayak sendirian gitu ya, nggak mewakili sebenarnya yang ini besarnya, garis besarnya. Tapi yang kalau lihat harus anggaran utamanya. dasar, anggaran rumah tangga. Ya itu kan yang di level. Fasilitas Tadi kan dikatakan dasar, bukan wajah PKS banget, bukan platform, ya. Iya. Oke. pembangunan. Ditahan dulu Bang Mardhani, ditahan dulu Bang Ade, kita sudah kembali kedatangan Bang Hasan. Bang Hasan nih, gimana Bang Hasan? Kita mau minta fatwa tengah kanan kiri dari Hasan Hasbi. Atas bawah belakang depan. Ya. Gimana Bang Hasan? Kalau mau ke tengah itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita memang kalau di kanan-kanan itu agak seram. Sama juga kalau agak kirinya ekstrim itu pun juga agak seram. Iya. Kalau di tengah-tengah itu, ya alhamdulillah. Kan partai agama di dunia, tidak hanya di Indonesia. Di Jerman yang menang pemilu juga partai agama kan. Tapi partai Kristen Demokrat. Angela Merkel itu kan partai Kristen Demokrat. Memang ada partai agama yang agak ekstrim, itu berkuasa di India. Ya. Itu kan akhirnya tidak bagus ya. Dari sisi hak asasi manusia, dari sisi kebebasan itu nggak bagus. Terutama yang jadi korbannya adalah orang yang berbeda dengan agama mayoritas di. Kalau kita bicara di Indonesia, ceruk partai agama itu juga agak kecil. Kalau dirata-ratakan 3 pemilu terakhir, itu kira-kira rata-ratanya 33%. Itu artinya 1 dari 3 pemilih di Indonesia itu memilih partai agama. Masalahnya partai yang mewakili partai agama atau partai yang berbasis agama itu nggak cuma 1. Kalau itu 1 itu udah menang pemilu. Kalau 1 itu udah menang pemilu. Sayangnya itu kan ada yang rutin ikut pemilu 5 lah. Dari awalnya tahun 99 itu ada 14 partai agama, sekarang partai Islam ya. Sekarang yang rutin ikut pemilu 5. Yang rutin dapat kursi 4. Yang 1 rutin ikut pemilu aja tapi nggak dapat kursi. Gitu. Kalau yang 4 tuh rutin ikut pemilu dan rutin dapat kursi. Nah, kalaupun misalnya kita lihat dari aliran agama, tradisi keberagaman yang juga berbeda, kita bisa kelompokkan lah. Misalnya kalau partai yang agak bau-bau NU, misalnya seperti PKB dan P3, itu kalau digabung ya sekitar 14-15%. Itu juga besar. Nah, partai yang bau-baunya non-NU, kayak Mas Yudi, kayak Muhammadiyah, kayak PKS gitu, itu kalau digabung-gabung, misalnya PKS, PAN, dan PBB, itu juga sekitar 15%. Jadi sebenarnya kalau ceruk partai agama itu ada dan besar. Kalau itu hanya 1 representasinya, maka dia akan jadi pemenang pemilu. 33% besar itu. Kalau dia 2, maka dia akan jadi partai besar dua-duanya. Partai yang beraliran NU itu sekitar 15%, partai yang beraliran Muhammadiyah dan PKS itu sekitar 15% juga. Tapi kan pertanyaannya, dibikin 2 aja susah, apalagi dibikin 1. Gitu. Jadi bikin poros-poros Islam itu biasanya berhenti di makan malam aja. Begitu makan pagi udah beda lagi. Itu pembicaraan poros-poros Islam dan segala macam karena egonya ada. Misalnya begini, secara tradisi keberagaman PAN dan PKS itu mirip sekali. Irisannya besar sekali. Jadi kalau PAN itu 7%, PKS 6%. Lihat aja di antara angka pemilu. Kalau sebaliknya PAN 7%, PKS-nya 6%. Nah, beberapa pemilu terakhir PKS di atas PAN. Jadi PAN udah agak 8% secara suara ya, bukan secara kursi. Itu PAN-nya rata-rata di 6%. Dan tidak betul-betul mengecil. Jadi kalau dirata-ratakan tadi 1 dari 3 pemilih Indonesia itu sekarang masih memilih partai berbasis agama. Jadi menurut saya kalau dari sisi peluang ya tetap besar peluangnya. Apalagi hanya direbutkan oleh 5 partai. Kalau secara kursi direbutkan oleh 4 partai lah. Nah kalau partai nasionalis itu kan 67% ceruknya. Tapi direbutkan oleh 10 partai misalnya. Itu kan juga nggak gampang gitu. Jadi nggak bisa besar-besar amat juga. Nah menurut saya di luar pilihan pribadi saya tidak memilih misalnya partai yang berbasis Islam maupun yang berdasarkan Islam. Tapi kalau dari sisi peluang kita harus jujur loh. Peluangnya ada, dan kalau nggak dipakai sayang sekali. Nah, kalau sekarang misalnya mau ke tengah, itu menurut saya baik, karena saluran politik itu perlu di tengah.
Kalau umat di bawah itu kadang-kadang bisa ekstrim, ya. Ulama-ulama juga bisa ekstrim, tapi kalau saluran politiknya moderat, dia nggak bisa apa-apa. Yang kacau itu adalah umatnya sebenarnya moderat, terus tiba-tiba saluran politiknya ekstrim. Nah ini yang bikin kacau, elitnya yang ekstrim, nah itu umat yang tadinya kira-kira moderat itu jadi ekstrim juga. Ada seperti itu Bang Hasan dalam Ya, demokrasi kita terakhir. Ya itu yang jadi ini. Nah kalau saya sih melihat partai agama itu bukan ancaman, bukan juga, karena kan keberagaman itu harus ditampung. Kalau ada orang pilihan politiknya berdasarkan agama, ya tampungannya adalah saluran politiknya adalah partai agama atau partai berbasis agama. Kalau tidak ditampung, dia jadi gerakan liar yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Ya. Karena saluran politik itu berbahaya. Apakah perlu negara mengontrol, Bang? Bukan masalah perlu dikontrol, tapi kan saluran politik ketika terlembagakan itu kan manusiawi. Ya, tersalurkan lewat PKS kan, PKS tidak merencanakan kudeta kan? Rencana menggulingkan negara kan? Tapi kalau tidak disalurkan lewat partai politik, idenya bisa macam-macam. Lebih bahaya. Iya kan gitu. Bisa revolusi, bisa kudeta, bisa penggulingan dan segala macam. Jadi menurut saya institusionalisasi politik itu penting. Jadi ketika misalnya yang ditakutkan apa sih, misalnya 212 bikin partai, 212 menurut saya lebih baik karena dia akan bertempur dalam sistem demokrasi. Gitu. Tapi kalau tidak terlembagakan jadi bahaya. Itu menurut saya. Bang, Nah, kalau ya. melihat artikel Detik tadi yang barusan tuh, wacana poros Islam. Ini kan ada romantisme ketika menggolkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada tahun 99, poros tengah ini. Kemudian ada di tahun 2021 ada wacana juga nih partai-partai Islam berkoalisi dan membuat poros Islam baru di 2024. Nah, gimana nih Bang nasib barang ini Bang? Ya, poros Islam itu menurut saya cukup langgeng di masa baginda Nabi masih hidup ya. Itu poros Islam tunggal lah. Begitu baginda Nabi wafat, jenazahnya belum dikubur, itu sudah mau perang tuh Muhajirin sama Ansor. Bukan perang, musyawarah di Bani Thaqifah. Sudah mau perang itu untuk mengklaim siapa yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Sudah mulai ada perselisihan antara keluarga mertua Nabi dengan keluarga menantu Nabi. Jadi menyatukannya sudah mulai susah. Yang membunuh khalifah setelah setelah Abu Bakar Siddiq kan juga bukan kaum kafir, tapi kan orang-orang yang beragama juga, orang-orang yang hafal Al-Quran juga, orang-orang yang sangat religius. Nah, ketika Gus Dur mendapatkan berhasil mempersatukan itu, kira-kira itu kan juga semu ya. Akhirnya yang 2 tahun kemudian menjatuhkan Gus Dur kan partai yang sama juga kan. Partai-partai Islam yang mengusung Gus Dur jadi presiden kemudian menjatuhkan Gus Dur juga kan. Kecuali PKB. PAN, PBB kan ikut juga menggulingkan Gus Dur gitu. Jadi tidak lama usianya. Nah, poros-poros partai Islam setelah itu menurut saya ya kegiatan makan-makan aja oke lah. Kalau mereka akan bersatu dalam politik menurut saya susah. Ya, yang sama-sama punya gairah perlawanan terhadap penguasa aja bubar jalan kayak Partai Umat kan. Gairahnya kan gairah perlawanan terhadap penguasa, luar biasa itu. Tapi satu-satu juga keluar dari pengurusan. Jadi menurut saya sulit untuk diwujudkan. Saya mau cerita satu hal nih. Partai berdasarkan agama itu tidak mengkhawatirkan sama sekali selama berpendirian sebagai orang Indonesia. Bukan pendiriannya sebagai cabang dari organisasi internasional. Nah ini perlu tekankan. Kan sama juga dulu ketika PKI itu kan partainya di Indonesia tapi dia cabang dari organisasi internasional kan. Cabang dari Komintern misalnya. Nah sekarang Partai Islam di Indonesia itu spiritnya sebagai orang Indonesia atau cabang dari organisasi internasional yang fatwa-fatwanya mengikuti dari pusat organisasi atau punya otonomi di Indonesia. Ini harus jadi pertanyaan buat saya. Jangan sampai kemudian ada partai di Indonesia tapi tidak merasa Indonesia dia lebih dekat dengan Hamas misalnya, lebih dekat dengan AKP di Turki misalnya. Jadi dia nggak peduli Indonesia misalnya berantakan selama misalnya dia bisa bantu Hamas. Selama dia bisa bela Turki, dia nggak masalah Indonesia acak-acakan. Nah ini menurut saya ini pendirian ini penting. Pendirian ini penting bahwa apapun
alirannya, keagamaannya, seberapapun puritannya dalam beragama, tapi ketika mendirikan partai politik harus berdiri atas nama bangsa Indonesia, bukan cabang dari atau perpanjangan tangan dari organisasi internasional. Karena kalau kayak gitu tuh bahaya buat Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Bang Hasan atas perspektifnya malam hari ini, menarik sekali. Ada bahaya transnasional juga nih yang masuk ke partai politik, bukan organisasi aja, tapi partai politik transnasional. Nanti kita akan bahas juga. Tapi ini kita sudah sampai di ujung-ujung nih Kang Ajat, mohon izin. Saya mau memunculkan satu lagi artikel Detik yang membuat kita bisa diskusi yang lebih paradigmatik di ujung diskusi atau adu perspektif kita malam hari ini. Boleh ditampilkan nggak tentang tadi satu pertanyaan yang mungkin nanti Bang Ade dan Bang Mardhani bisa menjawab. Boleh ditampilkan artikelnya teman-teman. Nah ini dia, partai Islam makin banyak, ada untungnya nggak bagi umat Muslim? Ini pertanyaan prinsipil yang mungkin kita harus jawab dan tuntaskan malam hari ini. Partai Islam makin banyak, kita tahu belakangan juga Kang Ajat ya ada Masyumi Reborn ya kan, ada Partai Umat gitu, dan tentu saja banyak partai-partai lain yang mungkin berlandaskan Islam gitu. Bang Ade, coba dijawab pertanyaan prinsipil publik ini. Partai Islam makin banyak, ada manfaatnya nggak buat umat Muslim? Ya, dalam hal ini kita harus bertanya dulu tentang apa sih yang ada di kepala umat Islam itu kan maksudnya adalah orang-orang yang beragama Islam kan. Pertama pertanyaannya adalah seberapa penting buat orang-orang beragama Islam ini Islam. Islam itu di kepala mereka itu seberapa penting sih sebenarnya? Ya, yang tadi saya katakan ada spektrum dari orang yang menganggap sangat penting atau seperti Anda yang ya penting sih tapi gitu kan. Ya jangan kami terus. Ya contohnya di Anda mana juga bisa. Itu kameramen juga boleh gitu kan. Ya. Nah, jadi kita sebetulnya tidak bisa mengatakan sebuah jawaban tunggal terhadap ini, ya. Karena saya sih melihat di Indonesia ini sebetulnya orang-orang itu memahami Islam lebih sebagai gagasan, ajaran, nilai, values gitu ya. Bukan sebagai misalnya hukum. Bukan sebagai bukan syariahnya yang terpenting. Tapi tentang hidup secara Islami tadi. Tradisi. Ya. Nah, tradisinya, culture-nya, values dan seterusnya. Nah, kalau buat orang-orang ini termasuk saya misalnya contohnya, buat saya itu tidak terlalu penting apakah apa yang saya idealkan sebagai hidup berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan itu tidak penting apakah itu dijalankan oleh sebuah partai yang membawa identitas Islam atau partai sekuler yang tidak membawa identitas Islam tetapi memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Dan saya percaya tadi dikatakan oleh Bung Hasbi kan ya, Hasan Hasbi bahwa itu 33% tuh yang punya. Sebetulnya kan pilihan itu bisa ditentukan karena ide atau identitas. Ya. Ada orang-orang misalnya PKB. PKB saya yakin sebetulnya mayoritas barangkali ya. Itu memilih karena bukan karena ideologi. Tapi karena we are NU gitu ya. Ya kan? Atau yang memilih P3 gitu ya. Karena keluarga kami, keluarga Muhammadiyah itu kan lebih misalnya ya. Iya, misalnya bahkan PAN itu lebih ke identitasnya. Tapi yang ide itu berapa banyak, ya? Jadi sebetulnya kalau saja itu bisa dipahami oleh partai-partai tersebut, dia berdiri menjadi partai yang relevan. Dia menjadi partai Islam tapi relevan buat umat Islam dan buat umat non-Islam. Karena sebetulnya saya percaya cita-cita orang Islam dan orang non-Islam di Indonesia itu sama. Sebuah negara yang sejahtera, yang maju, demokratis dan seterusnya. Nah, ini sekarang menurut saya pelan-pelan nih tumbuh nih sebetulnya. Kembali Indonesia ini menjadi kalangannya adalah orang-orang yang percaya bahwa sebetulnya yang menentukan itu bukan agama itself, ansih, ya. Tapi sebetulnya gagasannya, dan gagasan itu bisa datang dari mana saja. Dan itu yang kita kampanyekan terus, termasuk Anda kampanyekan kan di sini, walaupun tidak secara langsung Anda sedang mengkampanyekan pluralisme, demokrasi dan seterusnya. Jadi bajunya boleh apa saja, tapi Bajunya, nilai-nilainya Islami, mengejawantahkan
Tapi bahkan kata Islami itu tidak mesti berarti Islam. Islami itu artinya bersifat ya Pak, ada itunya ya. Jadi Dia itu bisa ada keadilannya, dan ada seterusnya. kesetaraannya. Dan itu adalah yang juga ada diyakini nilainya, oleh orang-orang Kristen, kebersihannya. orang-orang Ada Katolik, sejahteranya, orang-orang kan? dan seterusnya. Berarti Nah, Bang kalau Mardhani- ada sebuah partai Islam yang membawa nama Islam dan memperjuangkan ini, ya, kalau ada partai Islam yang terbukti memperjuangkan ini, saya yakin yang tadi dikatakan oleh Hasan Nasbi itu benar. Sepanjang era demokrasi kita, let's say lah, sejak era reformasi, udah terwujud loh partai-partai ini kemudian membawa. Beri manfaat. Bung Mardhani, saya itu dulu pendukung PKS loh. Jadi saya itu pendukung Anda PKS. banyak sekali disclaimer pendukung Amin Rais. Iya. Ya. Jadi saya sekarang bertanggung jawab nih dengan apa yang terjadi pada PKS. Tanggung jawabnya Karena saya banyak. punya cita harapan itu. Dulu tuh saya pendukung HMI, saya pendukung PKS. Masih saya kok hati pendukung kecilnya Amin. masih. Iya, sekarang Amin masih ya. Rais. Ya, Hati enggak lah. kecil. Enggak lah. Kalau PKS bisa bertransformasi seperti PAN bertransformasi menjadi Islam Tengah dan benar-benar memperjuangkan Islam Tengah, kenapa tidak kan? Dan saya yakin ada banyak orang di Indonesia ini yang berpikiran serupa dengan saya. Oke. Evaluasi Anda sudah bermanfaat baik? Atau- Belum terbukti lah Nah, sekarang ini. Itu jawaban yang saya mau. Itu dari belum tadi. terbukti. Nah. Maaf. Tantangan bagus kok. Bang Mardhani gimana? Jadi apa untungnya kalau buat saya suka tuh, Detik suka ngutip Partai Umat, welcome to the jungle. Kalau buat saya, makin banyak partai Islam yang punya kaderisasi yang baik, ideologisasi yang baik, sistem organisasi yang baik, itu makin baik buat demokrasi Indonesia. Ya. Tapi kalau semata pecahnya quote and unquote karena tidak mampu membangun tadi partai modern yang bisa mendelivery, yang bisa mensejahterakan, yang bisa kontestasi karya gagasan, yang punya sistem kaderisasi yang baik, kasihan umatnya. Nah, lebih baik tadi yang Hasan Nasbi bilang, saya malah melihat akan menarik tuh kalau partai Islam buat konfederasi, tapi kita perbaiki diri gitu, mulai Poros lah. ideologisasinya. Kalau poros mungkin nggak Bang? Seperti tadi yang dicita-citakan beberapa Nah, nanti kolega Anda. akan masuk kepada bagaimana kita menata sistem politik di Indonesia. Saya kebetulan Komisi 2, ada 8 undang-undang yang betul-betul harus kita rapikan agar demokrasi itu betul-betul menjadi taman yang menghasilkan bunga-bunga yang harum bagi masyarakat. Kesejahteraannya, pendidikannya, kualitas kesehatannya, kualitas stuntingnya sedikit. Nah, betul-betul. Nah, itu akan terwujud ketika setiap partai betul-betul mampu mewujudkan jadi partai gagasan, partai nilai, partai karakter, partai yang betul-betul membela rakyat. Saya mau nambahin satu. Silakan. Karena ada tanya, Anda udah puas nggak? Ya, kita tunggu pembuktian. Ya, dan salah satu pembuktiannya adalah di satu sisi, yes, keadilan dan seterusnya. Tapi saya ingin menunggu bagaimana sikap partai seperti PAN, apalagi PKS, seandainya ada gereja ditutup, seandainya ada. Kenapa ada apa lagi PKS tadi? Ya karena PKS perlu menunjukkan bahwa kita ini bukan sekedar partai yang eksklusif. Kita tuh partai inklusif, bukan sekedar menaruh salah seorang kadernya di ketua Dewan divisi Pakar. Di Dewan Papua, Pakar, di ya. NTT. Itu tadi. kan itu seperti tadi pertanyaannya itu gimmick atau serius. Karena kalau mau serius tunjukkan ya. Berarti selama ini Begitu belum, Bang? enggak sama sekali belum ya. Tapi saya ingin katakan misalnya Nanti kita bahas, Ya. datanya besar. Ya. Ini misalnya saja tadi, ketika terjadi kewajiban bagi siswi di Sumatera Barat harus mengenakan jilbab, apa sikap PKS, apa sikap PAN, apa sikap partai lainnya, ya. Ketika ada hal-hal yang bersikap diskriminatif, Ahmadiyah sekarang di Sintang, apa yang akan dikatakan oleh PKS? Di situ pembuktian yang paling serius. Gimana karena itu menurut Abang berisiko. gimana sikapnya? Nggak, karena itu Maksudnya semua Ri. partai juga nggak bersikap-sikap aman kelihatan. Persis. Iya. Partai nasionalis Persis. juga punya. Persis. Ya, kan, aja Partai Bang nasionalis Bang. sama diamnya, sama bungkamnya karena pertimbangan tadi. Makanya saya tidak percaya bahwa itu ideologi sifatnya. Enggak, itu lebih karena ingin menyenangkan hati konstituen. Ya. Nah, tapi dalam hal ini ujian terbesar adalah bukan hal yang menyenangkan. Menciptakan kesejahteraan itu menyenangkan. Enggak sulit maksud saya. Ya. Tapi kalau Anda harus memutuskan apakah kita akan membela atau tidak membela gereja yang ditutup, itu jauh lebih serius. Jauh lebih berisiko. Disitulah pembuktian
partai-partai Islam sesungguhnya Oke. menurut saya. Oh berarti kalau kemarin Pak Anies kasih IMB beberapa untuk gereja itu gimana? Bang? Udahlah, itu kalau Anies kesimpulannya gampang. Itu gimmick, dan gimmick. Biar Bang. Harus adil juga. Memang dia memberikan yang lama IMB belum pernah dapat, sekarang diberikan. Seperti juga yang masjid diberikan. Selama semuanya sesuai dengan aturan main, ya harus ditunaikan. Jadi bukan Nah, gimmick, Bang Mardhani. bukan, Oke. memang itu bagian dari tugas beliau Genuine, sebagai ya. gubernur yang harus melindungi keseluruhannya. Budi udah tahu kok jawaban saya apa. Balik lagi ke- Dia sengaja mancing. Balik lagi ke urusan Bang Adi nih, Bang Mardhani. Itu tadi Bang Adi bilang ya butuh pembuktian ya kan dalam hal memang benar rahmatan lil alamin Iya. nih, gitu kan. Jadi selama ini Bang Adi belum lihat buktinya gitu. Iya. Ya nanti baca aja, banyak kok. Nanti kalau saya mau kasih saya kirim boleh. Oke, Iya, iya. siap. Karena kita selalu mengingatkan kepala daerah atau alag atau pejabat publik PKS betul-betul berlaku adil. Iya adilu, ya berlaku adil. Adil itu no one left behind. Kalau perumpamaan adil itu seperti orang naik gunung nih, 20 orang. Yang turun cuma 19, satu tertinggal. Ya semua, mau 100, 200 orang dikerahkan untuk mendapatkan yang satu ini gitu. Nah itu yang harus Ini diwujudkan. kalau film kayak Saving Private Ryan. Iya. Mirip. Oh, saya lihat 2-3 kali tuh. Waduh, ini. Tapi ya itu, saya sih menunggu. Ah, ah. Kayak misalnya sekarang Sintang nih. Anda benar, partai lain juga nggak ngomong. Iya. Itu nggak masuk di akal buat saya ya. Itu terjadi kan. Tapi buat saya kalau Anda tanya tentang partai Islam, karena tadi kan saya punya harapan yang tinggi loh terhadap partai Islam. Iya. Saya menunggu sekali. Saya akan pilih loh PKS sekali kalau itu yang dilakukan. Iya, iya. Saya kembali nih 2024, saya milih PKS lagi. Oh gitu. Gara-gara PKS memperjuangkan hak-hak minoritas. Oh, kalau Pak Anies kemarin ngasih IMB Enggak, gereja? enggak. Itu gimana? Itu udah. Anies sudah lewat. Gak ini PKS, PKS. Saya ngomong PKS, Partai Islam, Iya, iya. bukan seorang nggak usah lah. nggak usah. Oke, kita sudah sampai di ujung dan kita minta hikmah dari Alexander Sudrajat yang malam hari ini namanya Sudrajat Alexander. Budi. Gimana Kang Ajat? Hikmah malam hari ini dari diskusi kita. Kalau saya kan dari awal bilang, udahlah Partai Islam wassalam gitu kan. Karena kelakuannya, kalau dibilang tadi Bang Ade bilang, masih kita perlu bukti, udah ada banyak bukti gitu kan. Mau korupsi, ya semua partai ikut korupsi gitu kan. Main cewek, semua partai main cewek gitu kan. Sekarang ada partai yang, tanpa mahar katanya. Terus lu duit dari mana gitu kan. Semua Jangan-jangan mahar lu tuh, garong dari Anda belakang gitu kan. Artinya semuanya problem lah partai di kita itu. Nanti izin. Boleh jadi itu free will-nya mereka. Itu salah. Tapi ketika sistem politik kita yang koruptif, yang harus kita, contohnya nih, pandangan saya dengan proporsional terbuka seperti ini, high cost politiknya luar biasa. itu panjang lagi tuh, Kang. Kalau kita close proporsional tertutup, Iya. diskursusnya menjadi lebih ideologis dan nanti party ID kita, pandangan saya tidak seluruhnya seburuk itu. Ada yang baik tapi memang bad news is a good news. So buat PKS semua itu kita dengar dan kita akan buktikan dengan karya dan gagasan. Oke, kita akan buktikan nanti di pemilu 2024 apakah betul Alexander Sudrajat alias Bukan. Sudrajat Alexander ini Apakah bilang- betul Bang Ade mau nyoblos PKS? PKS? Iya. Apakah betul setelah PAN kembali ke Kitoh maka Ade Armando akan kembali ke Kitoh juga? Atau jangan-jangan Apa saya hitungnya apa? PAN dan PKS lagi pendukung saya- Amin oh, Rais. gitu. Pilih PKS, pilih Enggak, PKS. Pilih umat. Nah, dalam hal ini kan ingat ya, Ah. pada dasarnya hitoh itu adalah soal gagasan, Nah, bukan soal saya milih siapa. oke. Ya. Jadi kalau saya, Pak Anies, saya memilih PKS dulu karena saya punya ekspektasi tinggi. Bahwa ini adalah sebuah partai Islam modern Ya. yang pluralis, yang inklusif, yang akan memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia. Dan ketika itu dikecewakan, saya tidak lagi memilih mereka. Ya. Jadi kalau hitoh itu adalah bukan kembali, saya akan tetap memilih partai atau kandidat presiden itu siapapun
yang akan memperjuangkan apa yang saya yakini tadi. Oke. Dan saya yakin Anies itu bukan salah satunya. Gua percaya banget. Oke, Sebelum terima ditanya gue duluan. Terima kasih Bang Ade, terima kasih Bang Harusnya Mardhani. rasional. Iya. Anies punya gagasan, bahas Bah, gagasannya iya, nanti. iya. Gitu. Ini kita simpan untuk Iya, tema udah, minggu depannya selesai Kang lah. Ajat. Kang Ajat mau ada kata-kata penutup lain selain tadi Udah, ini udah. masalah. Oke, terima kasih Kang Ajat juga, terima kasih Bang Ade, terima kasih Bang Mardhani. Ri, kita akan berjumpa di mana sih kameranya? Oke. Demikian. Yang mana nih? Yang mana nih? Demikian soalnya biasanya kalau tutup politik cuma satu Jatuhnya kamera. PKS, yes, Anies no. Karena kita banyak bro. Gitu. Demikian ada Ini perspektif. udah disebut PKS yes, Anies no. Kacau nih. 2024. 2024. Kacau Kita nih. akan lihat bagaimana nasib Partai Islam di pemilu mendatang. Ya. Apakah ceruk suara Islam tetap akan menarik dan tetap akan menjadi seksi diperebutkan. Kita akan lihat nanti dan bagaimana capres-capres ini memainkan isu Islamitas partai. Lu apa, mau Islam nutup politik. tapi lu bikin pertanyaan lagi. Iya. Gimana sih ceritanya? Ini sinyal kepada produser untuk itulah topik-topik. Terima kasih, sampai jumpa di Adu Perspektif minggu depan. Tidak ada kesimpulan, simpulkan sendiri Anda Iya. udah pada pinter Dan semuanya. Adu Perspektif akan hadir setiap minggunya, setiap hari Rabu jam 8 malam dan berakhir entah kapan, mulai jam 8 malam lalu berakhir Hak tergantung prerogatif suka-suka. Pember. Hak prerogatif Alvito Dinova yang diwakili oleh Alexander Sudrajat malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah. Thank you.